tidak? Saya sujud syukur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sujud semuanya. Allahu Akbar. Sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Duduk. Allahu akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, angkat kedua tangannya. Mudah-mudahan kalian dikelompokkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhu min ahli su'i wa ahli dair. Allahumma atini ridhoka fid dunya wal akhirah waqdim lana bis sa'adati was syahadati wal maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, acara ini belum selesai. Oleh karena itu, saya sedikit saja mohon Pak Haji waktunya untuk memberikan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini penting, sesuatu yang disampaikan ini adalah merupakan penting. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah menyampaikan begini, anak-anakku sekalian, siapa saja atau ada tiga hal bagi para pemburu ilmu, para pencari ilmu yang nantinya kelak akan mendapatkan 3 musibah. Apa di antara yang disampaikan oleh Rasulullah itu? Yang pertama adalah ini adalah terkait dengan orang-orang yang meremehkan terhadap guru. Ini adalah terkait dengan anak-anak sekolah, anak-anak murid atau santri yang selalu tidak sopan terhadap guru. Artinya bahwa kalian sampai kapanpun untuk tidak meremehkan terhadap guru. Karena jika kalian meremehkan kepada guru, maka kalian nanti akan mendapatkan 3 musibah yang disampaikan oleh Rasulullah. Musibah apa yang pertama? Kata Rasulullah, orang-orang yang ketika pada saat mencari ilmunya itu meremehkan kepada guru, ngece terhadap guru, tidak pernah sopan terhadap guru, lawan kepada guru, maka musibah yang pertama, dia akan menjadi orang yang lupa terhadap ilmu yang pernah dihafalnya. Masih muda tapi diberikan tisun, ilmu yang sudah dihafalnya, yang sudah masuk dalam otaknya itu hilang. Itu musibah yang pertama.
Musibah yang kedua kata Rasulullah bagi orang-orang yang selalu meremehkan kepada guru adalah lidahnya tumpul. Apa maksudnya lidahnya diberi tumpul? Lidahnya mereka kalau berbicara terbual-bual seperti benang kusut, selama hidupnya tidak akan ada orang yang bisa mempercayai. Nah kalau saja hidup kita tidak ada yang mempercayai, maka musibah besar bagi para pelakunya. Itulah musibah yang kedua. Orang yang suka meremehkan guru akan diberikan tumpul lidahnya. Tidak bermanfaat, tidak berguna bagi kehidupannya. Yang ketiga, selama hidupnya sampai akhir hayatnya diberikan kefakiran. Apa itu kefakiran? Hidupnya akan diberikan susah oleh Allah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pesan ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, camkan ini, amalkan ini. Kalian masih dalam perjalanan yang masih jauh untuk mengembara, untuk mencari ilmu. Oleh karena itu, di tempat manapun kalian mencari ilmu, jangan pernah melawan terhadap guru, jangan pernah meremehkan terhadap guru, jangan pernah durhaka terhadap guru. Inilah yang ditakutkan oleh para pencari ilmu atau para santri. Buat apa kita sekolah 3 tahun di sini? Buat apa kita sekolah 6 tahun di SD? Buat apa kita sekolah 3 tahun di SMA? Tapi kita pernah punya salah terhadap guru. Oleh karena itu, bagi kalian yang memang pernah barangkali baik di depan ataupun di belakang pernah meremehkan guru, ngeceh terhadap guru, punya salah terhadap guru, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, maka tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Maka yang pernah punya masalah dengan guru untuk meminta maaf kepada guru. Ayo brother, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya. Siapa yang punya salah kepada guru, kalian pernah salah kepada guru, ya, apalagi kedua orang tuanya, ya, pada guru saja dulu, ya, kalian silakan untuk minta maaf kepada guru tersebut. Oh iya, saya itu menjelek-jelekan Pak Indra, atau misalnya menjelek-jelekan. Ini alamat Global Utara dengan ini mewakili kelas 9 dan diikuti oleh rekan-rekan lainnya. Sebagaimana daftar nama terlampir menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami informasi dari sekolah mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh siswa-siswi kelas 9 sejak pengumuman kelulusan ya. Untuk itu kami berjanji tidak akan melakukan aksi coret-coret, tidak akan melakukan konvoi di jalan raya, tidak akan melakukan kegiatan yang meresahkan, tidak akan melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Apabila di kemudian hari kami terbukti melakukan salah satu ataupun keseluruhan aktivitas yang dilarang tersebut, maka kami bersedia menerima sanksi dari sekolah. Termasuk pembatalan status kelulusan atau tidak dinyatakan tidak lulus dari UPTD SMP Negeri 2 Horgelis. Apabila di kemudian hari kami terbukti melakukan salah satu ataupun keseluruhan aktivitas yang dilarang tersebut dan kemudian berhubungan dengan pihak berwajib, maka kami siap untuk menyelesaikan sendiri
tanpa campur tangan pihak sekolah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa ada pesan dari pihak manapun. Bergelis 2 Juni 2025. Temuan pernyataan ini kelas 9. Nah, tadi sampaikan oleh Pak Dirja bahwa keinginan dari 265 siswa ini, keinginan sekolah gitu ya, mudah-mudahan kalian bisa lanjut semua ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA maupun SMA, baik negeri maupun swasta. Karena apa? Karena dengan pendidikan itu, ya, mudah-mudahan kalian makin sejahtera. Kalau ngerti kan ya? Kalian angkatan ke-25 itu, lihat itu di medali kalian itu, ke-20, ke-23, mohon maaf, ke-23. Bayangkan alumni SMP Negeri 2 Hargelis itu, sekarang aja 265, angkatan ke-23, sampai 23 tahun, kali 10 aja udah berapa, kali 100 itu udah berapa alumni SMP Negeri 2 Hargelis. Itu sudah menyebar kemana-mana. Mudah-mudahan angkatan kalian juga ada yang berhasil ke depannya. Pendidikan itu tidak seperti makan cabai, langsung pedas juga. Dinikmati itu nanti 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Kayak Bapak dan Ibu guru yang ada di depan aja. Pak Rudi dari Cirebon jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Hargelis. Apakah tanpa pendidikan bisa jadi kepala sekolah? Tidak. Bapak dari Ibu guru juga sama, gitu ya. Tanpa pendidikan mungkin tidak bisa mengajar kalian. Gitu ya. Dan Bapak juga atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar SMP Negeri 2 Hargelis ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 3 tahun Bapak dan Ibu guru ya, mengajar kalian ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Maaf tidak? Harus dimaafkan. Ya. Bapak dan Ibu guru selama ini memperhatikan kalian seperti anak sendiri. Kalian tidak berangkat sampai didatangin ke rumahnya, sampai dipanggil. Karena apa, Pak? Karena begitu care-nya, begitu pedulinya kepada kalian. Kalau tidak peduli, ngapain Pak? Bukan anak saya, mau berangkat mau tidak. Karena masa depan kalian itu tidak tahu ke depannya. Yang tadinya males, mudah-mudahan gitu ya, yang bisa kita makin perhatian. Karena apa? Karena makin ke sana usia kalian makin bertambah, kesadaran kalian makin bertambah. Mudah-mudahan ya, dari SMP Negeri 2 Hargelis Bapak dan Ibu guru, mudah-mudahan kalian 265 ini angkatan yang ke-23, mudah-mudahan sukses semua. Mudah-mudahan berhasil semua. Terima di sekolah yang sesuai kalian. Seperti kalian kemarin, acara kemarin waktu liburan itu momen yang sangat langka gitu. Artinya mungkin kalian 10 tahun yang akan datang itu bisa dilihat gitu ya. Kegiatan-kegiatan kemarin, foto-foto kalian kemarin itu di TikTok kemarin ya. Sampai kemarin di komentar sama Bu Kabit Eti, ya Bu Reni ya, katanya merinding lihat kalian tuh ya dengan lagu-lagu kemarin. Jadi tadi Bapak Ibu tidak hanya mengajar dengan lisan, tetapi mendidik dengan keteladanan. Tanpa lelah, Bapak Ibu membimbing kami, meskipun mungkin kami tak selalu mendengar, bahkan kadang membuat kecewa. Tanpa lelah, untuk itu, dari hati yang paling dalam, kami mohon maaf yang tulus, maaf atas tutur kata kami yang kurang sopan, sikap kami yang tidak selalu menyenangkan, dan waktu-waktu ketika kami belum mampu menunjukkan rasa hormat kami sebagaimana seharusnya.
Dan kami mohon doakan kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi pribadi yang jujur, kuat, dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga kami bisa menjadi kebanggaan bagi Bapak Ibu semua, sebagaimana kalian telah menjadi teladan yang membanggakan bagi kami. Sekali lagi, terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan yang tak terhitung. Jasamu akan selalu kami kenang, namamu akan selalu kami bawa dalam doa dan amal kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, setelah saya tutup, dipersilakan kepada untuk seluruh siswa-siswi untuk kegiatan ramah tamah atau bersalam-salaman kepada Bapak Ibu Guru yang ada di depan. Kemudian dipersilakan untuk kalian jika ingin meminta maaf, memeluk atau berterima kasih kepada Bapak Ibu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.